Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Di bawah sinar bulan yang temaram, dua jiwa yang terikat oleh takdir saling menemukan. Niken Salindri, sang sinden berbakat, dan Akbar Shah Alam, sang dalang muda dengan segala prestasi, berlibur ke pantai Jogja, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan membuka pintu kenangan yang terlupakan dan luka yang belum sembuh. Di antara tembang yang mengalun dan wayang yang bergerak, cinta mereka diuji oleh takdir, perasaan, dan kenangan masa lalu yang tak mudah dilupakan. Akankah cinta mereka bertahan, ataukah ombak dan waktu yang akan menentukan akhir dari kisah ini? Sebelum lanjut, mari kita bersama-sama bersolawat, semoga berkah dan rahmat senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Beginilah kisahnya. Hujan rintik turun pelan membasahi atap gedung kesenian Cak Durasim malam itu. Lampu-lampu panggung menyala temaram, menciptakan bayangan emas di balik tirai. Di balik panggung, Niken Salindri berdiri dengan mata terpejam, menyatukan napasnya dengan semesta. Malam ini adalah pertunjukan terakhirnya di Surabaya sebelum ia rehat panjang dari dunia panggung. Tubuhnya letih, tapi jiwanya masih menari di antara not-not gamelan dan tembang Jawa yang sudah menjadi bagian darahnya sejak kecil. Di antara penonton yang memenuhi kursi-kursi depan, duduklah seorang pria muda dengan mata tajam dan hati yang tak kalah peka, Akbar Shah Alam. Ia tidak datang sebagai penonton biasa. Ia datang sebagai sesama seniman yang selama ini hanya mengenal Niken lewat rekaman dan cerita. Tapi malam ini, ia ingin merasakan sendiri energi sang sinden yang disebut-sebut sebagai suara dari zaman silam. Gending pembuka mengalun, lalu suara Niken masuk, jernih, mengalir, menusuk jantung siapapun yang mendengarnya. Tembang, Dandang Gula, yang ia bawakan bukan sekadar lagu, melainkan doa panjang yang terbungkus dalam nada. Penonton terdiam, seolah waktu membeku. Bahkan Akbar, sang dalang muda yang sudah akrab dengan ratusan pementasan, tak kuasa menahan bulu kuduknya berdiri. Dalam tembang itu, ia mendengar rindu, luka, dan harapan yang tak terucap. Saat tirai ditutup, Niken tersenyum, tapi ada kesedihan dalam tatapan matanya. Ia tahu, dunia panggung tidak pernah benar-benar memeluk seseorang tanpa menuntut balas. Ia mencintai seni, tapi ia juga lelah menjadi simbol. Malam ini, ia hanya ingin menjadi manusia biasa, seorang perempuan yang menyanyikan isi hatinya. Dan saat ia berbalik, ia tak menyangka Akbar berdiri di belakang panggung, menunggu dengan tangan menggenggam bunga kenanga. "Aku bukan pengagum biasa, Mbak Niken," ujar Akbar dengan nada rendah, hampir seperti bisikan. "Aku datang untuk melihat jiwa yang selama ini hanya kudengar lewat angin." Niken memandangnya lama, seolah mencoba membaca apakah itu pujian atau godaan. Tapi ada sesuatu dalam mata Akbar, kejujuran yang jarang ia temui di dunia seni yang penuh topeng. Obrolan mereka tak panjang malam itu, tapi cukup untuk membuka gerbang kecil di hati masing-masing. Akbar mengajak Niken bergabung dalam sebuah proyek pentas budaya di Jogja, mengusulkan kolaborasi yang menggabungkan tembang sinden dan narasi wayang kontemporer. Niken tak langsung menjawab, ia hanya mengangguk kecil, lalu melangkah pergi, menyisakan bayangan batik dan harum rambut yang tertiup angin malam. Di luar gedung, hujan masih turun, dan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Tapi di hati dua seniman muda itu, sesuatu telah dimulai, bukan sekadar rencana kolaborasi, tapi kemungkinan yang lebih dalam. Dan siapa sangka, malam itu akan menjadi titik awal dari kisah yang kelak mengguncang dunia seni dan membuat Jawa Timur gempar. Sudah 3 minggu berlalu sejak malam penuh makna itu di Surabaya, namun gema tembang dan tatapan mata di balik panggung masih lekat di benak Niken. Hari-harinya kini terasa sunyi. Ia memang sedang rehat dari pentas, tapi ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan. Panggung itu seperti candu, dan Akbar Shah Alam seperti misteri yang belum tuntas dibaca. Di balik suaranya yang tenang dan tutur katanya yang halus, ada sesuatu yang menarik Niken, entah itu rasa penasaran, atau rasa yang lebih dari itu. Suatu pagi, Niken menerima sebuah paket sederhana. Di dalamnya,
terdapat sepucuk surat yang ditulis tangan dengan tinta hitam yang rapi. Surat dari Akbar, isinya mengundang Niken untuk ikut dalam sebuah pentas budaya kolaboratif di Jogja. Bukan pentas biasa, kata Akbar, tapi sebuah perjalanan seni, spiritual, sekaligus penyembuhan diri. Ia ingin menciptakan pertunjukan yang menggabungkan dalang dan sinden dalam bentuk paling jujur dan personal, tanpa kemewahan, hanya dengan keheningan, laut, dan tembang. Niken memandangi surat itu lama. Ia bisa saja menolak, alasan rehat cukup kuat. Tapi bagian dari dirinya, bagian yang merasa kosong sejak pertemuan itu, terus mendorong untuk menerima. Dalam diam, ia merasakan gairah seni yang mulai hidup kembali. Bukan karena panggung, tapi karena kemungkinan bertemu seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai sinden idola, tapi sebagai manusia yang bernyanyi dari luka dan rindu. Dengan langkah ragu namun tekad yang perlahan menguat, Niken membalas surat itu. Ia menyatakan kesediaannya, dengan syarat tak ada publisitas, tak ada sorotan media. Ia ingin perjalanan ini menjadi rahasia mereka, perjalanan dua seniman mencari makna di antara debur ombak dan suara gamelan. Akbar menjawab singkat, Jogja akan menyambutmu seperti ibu yang merindukan anaknya pulang. Beberapa hari kemudian, Niken naik kereta malam menuju Jogja. Sepanjang perjalanan, pikirannya melayang ke berbagai kenangan, panggung masa kecil, gemuruh tepuk tangan, dan semua rasa lelah yang ia pendam bertahun-tahun. Tapi lebih dari itu, ada bayangan Akbar yang kini muncul di sela-sela lamunan. Lelaki itu bukan hanya dalang, ia seperti narator dalam hidup Niken yang tanpa sadar mulai menulis ulang kisahnya. Setibanya di Jogja, Akbar menyambutnya bukan di gedung pertunjukan, tapi di sebuah rumah joglo tua yang menghadap sawah dan pegunungan. Di sana, tidak ada suara hiruk-pikuk, hanya angin yang meniup dedaunan dan aroma kopi dari dapur kecil. Disinilah semuanya akan dimulai, kata Akbar pelan. Niken menatap sekeliling, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa seperti pulang ke rumah yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Di malam pertama mereka berbicara panjang, tanpa mikrofon, tanpa penonton. Tentang arti tembang, tentang kesepian di balik panggung, dan tentang rasa yang tak bisa disampaikan lewat pertunjukan. Dan dalam keheningan malam Jogja yang lembut, perlahan-lahan, dua hati mulai menyulam benang yang tak kasat mata. Bukan sekadar persahabatan, tapi sebuah kemungkinan cinta yang tumbuh dari tembang dan cerita. Pagi pertama di Jogja menyapa dengan kabut tipis dan embun yang menggantung di ujung daun jati. Niken berdiri di teras rumah joglo, mengenakan jarik dan selendang tipis, menatap sawah yang menghampar bagai lukisan hidup. Akbar muncul di sampingnya, membawa dua cangkir teh panas. Mereka tak banyak bicara, hening di antara mereka bukan karena canggung, tapi karena setiap desa angin dan denting suara alam sudah cukup mengisi ruang. Yang ada, setelah sarapan, Akbar mengajak Niken melakukan perjalanan ke arah selatan, bukan ke tempat wisata populer, melainkan ke sebuah pantai yang menurutnya hanya dikenal oleh seniman-seniman tua dan para pelaku tirakat. Perjalanan melewati jalan sempit, hutan kecil, dan batu-batu karang yang tersembunyi. Sepanjang jalan, Akbar bercerita tentang pantai itu, Pantai Parangwedi, tempat di mana konon sinden-sinden zaman dulu menyanyikan tembang sebagai persembahan untuk Laut Selatan, bukan untuk manusia. Saat mereka tiba, pantai itu sunyi dan sepi. Hanya debur ombak yang terdengar, seperti suara hati yang selama ini tak pernah diizinkan keluar. Di sana, berdiri sebuah bangku batu dan batu besar menyerupai singgasana alam. Niken mendekat dan meletakkan selendangnya di batu itu. Ia mulai menyanyikan tembang lirih, seperti panggilan jiwa yang telah lama tertahan. Suaranya melayang-layang, menyatu dengan angin laut. Akbar menutup mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam suara yang tak hanya indah, tapi juga sakral. Tiba-tiba, langit sedikit mendung, dan angin bertiup kencang. Niken terhenti. Ia merasa seperti diawasi. Pantai ini, seperti hidup, gumamnya. Akbar menatapnya lama, karena tempat ini menyimpan banyak kisah. Konon, pasangan sinden dan dalang pernah melarikan diri ke sini. Mereka mencintai satu sama lain, tapi dunia tak mengizinkan. Mereka memilih diam bersama laut, menghilang dalam ombak. Niken diam, merinding. Cerita itu terasa bukan sekadar legenda. Ada getaran yang tak bisa dijelaskan. Malam harinya, mereka duduk di dekat api unggun kecil, tak jauh dari pantai. Akbar mengambil wayang kulit kecil, bukan untuk pertunjukan, tapi untuk bercerita.
Ia memainkan kisah tentang cinta yang terlarang antara tokoh wayang dan seorang penyanyi istana. Niken menyadari bahwa kisah yang dimainkan Akbar bukan sekadar lakon. Itu cermin tentang mereka berdua, tentang ketakutan dan kerinduan yang mereka bawa. Saat api mulai padam, Niken berkata lirih, "Kalau laut ini menyimpan kisah cinta yang tak selesai, apakah kita sedang menulis kisah yang sama?" Akbar menoleh pelan, tatapannya lembut tapi dalam. "Atau mungkin, kita ditakdirkan untuk menyelesaikan kisah itu." Kata-kata itu menggantung di udara, seperti tembang tanpa nada terakhir. Dan malam Jogja pun menutup kisah itu dengan angin laut yang membawa harapan, dan mungkin, sebuah awal dari cinta yang belum mereka akui. Keesokan harinya, suasana di pantai Parangwedi masih begitu sunyi, seolah waktu enggan bergerak. Niken terbangun lebih awal dari biasanya. Di dadanya ada rasa yang tak bisa dijelaskan, campuran gelisah, penasaran, dan entah apa lagi. Ia berjalan sendirian ke batu besar tempat ia menyanyikan tembang kemarin. Di sana, ia melihat sesuatu yang tak ada sebelumnya, sebuah ukiran halus di permukaan batu, nyaris terkikis waktu. Tulisan Jawa kuno yang hanya sebagian bisa dibaca, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Asti tresna kang kawuryan, nyanyian sinden landalang, ilang ing ombak ora iling marandonya. Tulang belulang cinta yang terkubur, nyanyian sinden dan dalang, hilang dalam ombak, tak kembali ke dunia. Niken menyentuh ukiran itu dengan jemari gemetar. Apakah ini hanya kebetulan, atau memang tempat ini menyimpan jejak nyata dari legenda yang Akbar ceritakan malam sebelumnya? Ia berbalik dan melihat Akbar berdiri di kejauhan, memperhatikannya dengan sorot mata yang tidak bisa ditebak. Ketika mereka akhirnya duduk berdampingan di batu itu, Niken tak sanggup menahan pertanyaannya, "Apakah kau sudah tahu ukiran ini sebelumnya?" Akbar mengangguk pelan, "Aku kesini beberapa kali dulu, waktu hatiku bimbang. Saat itu aku sendiri, tapi kini, bersamamu, tempat ini terasa bicara lebih keras." Ia mengambil nafas panjang, lalu melanjutkan, "Niken, aku tidak sekadar mengajakmu ke sini untuk pentas. Aku ingin tahu apakah dua jiwa yang terluka bisa saling menyembuhkan, atau justru saling menghancurkan." Kata-kata itu menyelinap ke lubuk hati Niken, membuka luka lama yang selama ini ia tutupi dengan tembang dan tepuk tangan penonton. Hari itu mereka tak banyak bicara lagi. Mereka berjalan menyusuri pantai, menemukan reruntuhan bangunan tua yang nyaris tertelan pasir. Dindingnya dihiasi lukisan pudar, gambar sinden dan dalang, duduk bersisian di bawah pohon besar. Niken berdiri di depan lukisan itu, lalu menyandarkan kepalanya ke dinding, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, ia sedang melihat cermin kehidupan yang bisa saja menjadi takdirnya sendiri. Cinta dua seniman yang tidak pernah sampai karena dunia terlalu ramai untuk mendengar hati mereka. Malamnya, Niken kembali menyanyi, bukan untuk pertunjukan, tapi untuk mereka yang telah tiada. Ia menyanyikan tembang, pangkur, dengan nada lirih dan gemetar. Di seberang api unggun, Akbar memejamkan mata, mendengarkan setiap kata seperti menerima pesan dari dunia yang tak kasat mata. Angin laut kembali bertiup kencang, kali ini membawa aroma kemenyan dan bayangan samar yang tak jelas bentuknya. Apakah mereka telah membangunkan arwah cinta masa lalu? Atau, apakah itu peringatan? Saat tembang terakhir selesai, Niken menoleh pada Akbar. Kali ini tak ada senyum, hanya pandangan mata yang bicara banyak, takut, rindu, dan sebuah pertanyaan besar yang belum mereka temukan jawabannya. Dan di malam itu, jauh di balik debur ombak, seolah ada suara tembang lama yang ikut menyanyi bersama, menandai bahwa kisah mereka tak lagi hanya milik mereka, tapi juga milik masa lalu yang menuntut akhir yang berbeda. Malam itu, bulan menggantung utuh di langit selatan, memantulkan cahaya kemasan ke permukaan laut yang tenang. Di antara api unggun yang mulai redup dan nyanyian jangkrik yang mengiringi, Niken duduk memeluk lutut, menatap laut lekat-lekat. Hatinya kacau. Sejak pertemuan mereka, perasaan yang ia pendam tumbuh seperti benih yang diam-diam menjalar, mencengkeram relung terdalam yang bahkan tak dijamah tembang-tembangnya. Tapi cinta, apakah masih ada ruang untuknya? Setelah semua luka, lelah, dan janji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi jatuh. Akbar duduk beberapa langkah di belakangnya. Ia tak berani terlalu dekat malam ini. Ia tahu Niken sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dan Akbar pun merasakan hal yang sama. Ia bukan lelaki biasa, ia dalang, pengendali cerita di balik layar. Tapi malam ini, ia merasa kehilangan kendali atas lakon hidupnya sendiri.
Ia ingin berkata jujur, ingin menyentuh hati Niken yang ia lihat rapuh sekaligus kuat. Tapi bagaimana jika kata-katanya justru menghancurkan semua yang telah mereka bangun bersama? Aku takut, Bar, suara Niken pelan, hampir tak terdengar di tengah gemuruh ombak. Takut mencintai lagi, takut menjadi bagian dari kisah yang berakhir tragis, seperti mereka yang tertulis di batu itu. Ia menoleh perlahan, matanya berkaca. Aku bukan sinden yang bisa kau miliki. Aku cuma perempuan biasa, dengan luka yang belum selesai. Akbar menatapnya lama, lalu bangkit dan berjalan mendekat, perlahan, seolah takut mengusik mimpi. Ia duduk di samping Niken, tak menyentuhnya, hanya berkata dengan suara yang dalam, luka itu bukan untuk dihapus, Nick. Tapi untuk disandingkan, kalau kisah cinta yang dulu berakhir di ombak, biarkan kita menulis ulang ceritanya. Kita bukan mereka, kita masih hidup, masih bisa memilih. Suaranya gemetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu jujur. Tapi Niken menunduk, kalau suatu hari kau tinggalkan aku, saat aku sudah membuka semua, bagaimana aku harus bertahan? Pertanyaan itu seperti anak panah yang menancap di dada Akbar. Ia ingin menjawab, ingin bersumpah, tapi tahu cinta tak pernah bisa diikat dengan janji. Maka yang ia lakukan hanya memegang tangan Niken pelan, hangat, lembut, dan nyata. Bukan dalam lakon, bukan di panggung, tapi di dunia yang mereka pijak bersama. Angin malam berhembus lebih keras, seolah ikut menyaksikan pertemuan dua hati yang nyaris kehilangan arah. Di kejauhan, suara tembang lirih terdengar, entah dari mana asalnya. Seperti gema hati para sinden dan dalang masa silam yang ikut menonton cerita baru ini dengan napas tertahan. Bulan tetap menggantung, menyinari wajah Niken dan Akbar yang kini sama-sama diam, tapi tak lagi sendiri. Di malam itulah, cinta mereka tak diucapkan, tapi terasa. Dalam genggaman tangan, dalam bisu yang berisi. Mungkin cinta sejati memang tak selalu butuh pengakuan, hanya keberanian untuk tetap tinggal, meski masa lalu terus menggema di balik suara laut dan langit Jogja yang menjadi saksi. Beberapa hari setelah malam penuh makna di bawah cahaya bulan, suasana di pantai mulai berubah. Angin laut kini lebih kencang, ombak lebih ganas, dan langit lebih sering kelabu. Niken merasa sesuatu yang tak ia pahami sedang mendekat. Bukan sekadar cuaca, tapi seperti firasat yang terus berdesir di dada. Ia mencoba tetap bernyanyi, tetap menyatu dengan alam, namun suaranya tak lagi tenang. Ia mulai sering terbangun di malam hari, mendengar bisikan asing, tembang lirih yang bukan miliknya, dan bukan milik dunia ini. Akbar pun merasakannya, saat ia memainkan wayang di depan api unggun, seakan ada bayangan lain yang ikut menari di balik layar. Lakon yang ia mainkan seolah mengambil alih kendali, mengarah ke kisah cinta yang gagal dan berakhir dalam kematian tragis. Bahkan wayang miliknya, Ki Janaka dan Dewi Larasati, retak di bagian dada, seperti menandakan luka lama yang terbuka kembali. Niken, katanya pada suatu malam, aku rasa ada yang belum selesai di tempat ini. Kisah mereka, mungkin belum usai. Dan mungkin kita yang diminta menyelesaikannya. Ketika mereka kembali ke batu ukiran di tepi pantai, mereka mendapati bunga-bunga melati berserakan di sekelilingnya. Padahal tak seorang pun datang ke sana selain mereka. Di tengah bebatuan, tergeletak sebilah selendang sinden kuno, sobek dan lapuk, namun masih beraroma kemenyan. Niken memeluk benda itu, dan tiba-tiba matanya basah. Ia tak tahu kenapa, tapi rasa kehilangan menyesakkan dadanya, seolah jiwa lain bersemayam dalam dirinya. Ia jatuh terduduk, tubuhnya menggigil. Akbar berlari mendekat, memeluk Niken yang nyaris tak sadarkan diri. Dalam bisikan lirih, Niken bergumam, mereka meminta maaf. Tapi mereka tak bisa pergi sebelum tembang terakhir dinyanyikan. Suaranya bukan seperti suara Niken yang biasa, ada getar dan berat yang tak berasal dari tubuhnya. Akbar memejamkan mata, menahan gemetar. Ia sadar, mereka telah membuka gerbang yang lebih besar dari sekadar cinta. Ini adalah kisah yang menanti akhir. Dan mereka berdua bukan hanya saksi, tapi bagian dari lakon yang sudah dimulai sejak dulu. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menggelar satu pertunjukan terakhir, bukan di kota, bukan untuk manusia. Tapi di tepi laut, hanya untuk angin, ombak, dan jiwa-jiwa yang masih terikat. Akbar menyiapkan kelir sederhana, dan Niken mengenakan kain sindennya yang paling tua. Saat matahari mulai tenggelam, mereka memulai pertunjukan suci itu. Tanpa penonton, tanpa kamera, hanya tembang dan suluk.
Lakon yang mereka bawakan, Kepasrahan Dewi, kisah tentang cinta yang tak sempat bersatu, tapi tak pernah benar-benar mati. Dan saat tembang terakhir dinyanyikan, angin tiba-tiba berhenti. Laut menjadi hening, dan langit seperti menunduk. Niken berdiri membelakangi laut, matanya menutup perlahan. Dalam sekejap, selendang di pundaknya terlepas, dan terbang sendiri ke arah ombak, melayang pelan sebelum jatuh dan ditelan gelombang. Akbar menahan napas, matanya basah. Ia tahu, persembahan telah diterima. Tapi harga dari pertunjukan itu, mungkin lebih besar dari yang ia dan Niken perkirakan. Saat malam turun, Niken tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, seperti kehilangan sesuatu yang tak kasat mata. Akbar duduk di sampingnya, menatap laut yang kini tenang. Tapi di hati mereka, badai baru saja mulai. Karena cinta yang telah mereka temukan, kini diuji oleh kepergian yang tak bisa mereka cegah. Malam itu, angin laut kembali berbisik, membawa cerita yang tak pernah usai. Niken duduk sendirian di teras rumah joglo yang sudah mereka tempati selama beberapa hari terakhir. Ia memandangi bintang yang bersinar redup, terasa jauh dan tak terjangkau. Akbar sudah pergi ke pantai, seperti biasa, untuk bersemedi dan mencari ketenangan. Tapi ada yang berbeda malam ini. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata, sebuah jarak yang terbentuk antara mereka meskipun tubuh mereka masih berdampingan. Niken tahu, perjalanan ini akan segera berakhir. Ada perasaan yang mendorongnya untuk melepaskan, meskipun ia tak ingin. Di dalam hatinya, rasa rindu dan cinta terhadap Akbar tak pernah berkurang, tapi ia juga tahu bahwa cinta mereka tak bisa dipaksakan. Ada sesuatu yang lebih besar, sebuah takdir yang sudah tertulis di langit. Cinta mereka adalah cinta yang lahir dari dua jiwa yang penuh luka, dan meskipun mereka telah mencoba, kadang takdir menuntut pengorbanan yang tak bisa mereka elakkan. Panggilan dari dunia seni yang lebih besar, dan mungkin dari dunia lain, seperti tak membiarkan mereka bersatu. Kita sudah melakukan apa yang harus dilakukan, Bar, gumam Niken pelan, berbicara pada bayangannya yang ada di sampingnya. Akbar kembali dari pantai, wajahnya tampak lelah, namun dalam sorot matanya ada kedalaman yang tak biasa. Ia mendekati Niken, duduk di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdua diam, hanya mendengarkan suara ombak yang menggulung. Untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di Jogja, Akbar merasa begitu dekat dengan Niken, namun di saat yang sama, terasa ada jarak yang menganga. "Nik," Akbar akhirnya membuka suara, suaranya berat, "aku merasa, aku tidak bisa pergi dari sini. Tapi aku juga tahu, aku harus membiarkanmu pergi." Niken menatapnya dengan mata yang berkaca. "Aku tahu, aku juga merasa hal yang sama." Suaranya hampir hilang di hembus angin, namun kata-kata itu membawa makna yang begitu dalam. Ia meraih tangan Akbar, menggenggamnya dengan erat. "Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali setelah ini, Bar. Tapi aku juga tak ingin menjadi beban bagimu. Aku mencintaimu, tapi kadang, cinta itu harus berjalan di jalan yang berbeda." Akbar menarik nafas dalam-dalam, seperti mencoba menahan segala perasaan yang ingin ia luapkan. "Aku mencintaimu, Niken, mungkin lebih dari yang aku mampu ungkapkan. Tapi aku tidak bisa memaksa takdir. Aku bukan dalang untuk kisah ini. Aku hanya pemain yang terhanyut oleh peran yang sudah diberikan. Dan jika peran kita berakhir di sini, aku akan menerima. Aku akan mencintaimu dalam diam." Malam itu, mereka berdua duduk dalam keheningan yang tak perlu kata-kata lagi. Akhirnya, mereka tahu, perpisahan ini adalah bagian dari takdir mereka. Di bawah bintang yang redup, di tengah laut yang menenangkan, mereka berdua melepaskan satu sama lain, dengan penuh cinta dan kesadaran bahwa tak ada yang bisa mengubah perjalanan hidup yang sudah digariskan. Akhirnya, Niken berdiri, menatap laut dengan satu janji terakhir, "Aku akan selalu mengingatmu, Bar, dalam setiap tembang yang aku nyanyikan. Dan entah kapan, di waktu yang lain, kita mungkin akan bertemu lagi." Dengan itu, mereka berpisah, meninggalkan kenangan yang tak akan pernah hilang. Karena meskipun cinta mereka berakhir di pantai selatan, kisahnya akan tetap hidup dalam setiap lirik, setiap nada yang mereka tinggalkan untuk dunia. Tak ada kata akhir, hanya kisah yang tak pernah benar-benar selesai. Dengan senang hati, kita lanjutkan cerita ini ke bab 8, tembang terakhir di pagi yang baru. Bab ini akan menjadi penutup yang penuh makna, mengikat semua perasaan dan perjalanan Niken serta Akbar.
Inilah saat ketika semua yang mereka alami harus mencapai titik akhir, dan akhirnya menemukan kedamaian, meskipun dalam cara yang berbeda. Pagi itu, langit Jogja terbentang biru, cerah seperti tak pernah ada badai. Namun, di hati Niken, segala sesuatu terasa begitu hening. Ia berdiri di teras rumah Joglo, menatap ke arah horizon. Angin yang semalam kencang kini menyapa lembut, membawa bau tanah basah setelah hujan semalam. Di sana, di pantai yang jauh di bawah sana, ia tahu bahwa Akbar sedang berada di tempat yang sama, namun jauh di dalam hatinya, mereka sudah tak lagi saling memiliki. Semua kenangan, semuanya yang mereka bagi, kini hanya bayang-bayang yang tertinggal. Niken menarik nafas dalam-dalam, ia telah memutuskan untuk kembali ke kota, kembali ke panggung, kembali menyanyikan tembang-tembang yang dulu ia tinggalkan. Namun, ia tahu, ia tak akan pernah bisa menjadi sinden yang sama seperti sebelumnya. Akbar telah mengajarkan bahwa seni bukan sekadar untuk hiburan, tapi untuk merangkul setiap lapisan hati yang terluka. Ia memandang jarik yang masih terlipat rapi, selendang yang masih terjuntai di pundaknya, semua itu kini terasa berbeda. Aku akan menjadi diriku sendiri, ia berbisik dalam hati, meski tanpa cinta yang kuharapkan. Sementara itu, di pantai, Akbar duduk di atas batu besar, di tempat yang pernah mereka datangi bersama. Langit pagi memberi sedikit cahaya, menciptakan bayangan panjang yang menyentuh tanah. Ia memegang wayang kulit yang telah lama ia mainkan, namun kali ini, tak ada cerita. Tak ada lakon yang ia mainkan, hanya sepi yang mendalam. Seperti tembang yang tak selesai, kisah mereka berdua belum mendapat akhir yang layak. Jika kita tak bertemu lagi, katanya pelan, maka ini adalah tempat kita berpisah. Bukan karena aku tak mencintaimu, tapi karena dunia ini terlalu sempit untuk kita yang saling mendalam. Akbar menatap laut, dan saat itulah, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa dalam hidup, ada pertemuan yang tak bisa dijanjikan dengan waktu, tapi ada perpisahan yang harus diterima dengan lapang dada. Mungkin nanti, di lain tempat, kita akan bertemu dalam wujud yang berbeda, ia berbisik pada diri sendiri, lalu berdiri, menghadap laut yang begitu luas dan tak terhingga. Di kota, Niken menyelesaikan pertunjukan terakhirnya sebelum ia memutuskan untuk meninggalkan panggung sementara waktu. Sore itu, di hadapan ribuan penonton, ia menyanyikan tembang, Gambuh, dengan penuh penghayatan. Suaranya bergetar, penuh kerinduan yang tak tertahankan. Setiap lirik yang ia nyanyikan, terasa seperti doa, dan dalam setiap nada, ia mengingat Akbar, cinta yang tak terucapkan, yang akan selalu hidup di dalamnya. Ia tak tahu apakah orang-orang di sana bisa merasakannya, tapi hatinya sudah tak lagi sama. Ia menyadari, cinta yang ia cari bukan hanya ada di dunia ini, tapi juga dalam setiap seni yang ia pilih. Ketika tembang itu selesai, Niken menatap penonton dengan mata yang penuh air mata. Terima kasih, ucapnya perlahan, sebelum melangkah mundur dari panggung. Di luar panggung, ia merasakan angin yang sama yang pernah ia rasakan di Jogja, seolah Akbar ada di sana, menyaksikan pertunjukan itu dari jauh. Ia tersenyum, meski tak sepenuhnya bahagia. Ini adalah tembang terakhir kita, Bar, pikirnya dalam hati. Pagi berikutnya, Niken duduk di tepi jendela rumahnya, menatap langit biru yang cerah. Kini, hidupnya terasa lebih ringan, meski ada bagian dari dirinya yang terasa kosong. Namun, ia tahu, ia harus melangkah maju. Cinta yang pernah ia rasakan adalah bagian dari kisahnya yang akan selalu ia kenang. Dan begitu juga dengan Akbar, yang akan selalu ada dalam hatinya, seperti tembang yang tak pernah selesai. Semua itu telah menjadi bagian dari hidupnya, dan ia akan terus berjalan dengan kenangan itu, meskipun tanpa seorang Akbar di sisinya. Sementara itu, di pantai Parangwedi, Akbar kembali ke batu tempat mereka terakhir kali duduk. Ia menatap ke laut lepas, merasakan kedamaian yang luar biasa. Sebuah tembang dari masa lalu, entah siapa yang menyanyikannya, terdengar samar di telinganya. Kita telah menyelesaikan bagian kita, Niken, bisiknya pelan, terima kasih telah mengajarkanku tentang cinta yang sesungguhnya. Mungkin tak ada yang benar-benar berakhir. Mungkin, hanya ada yang berjalan lebih jauh dari yang kita sangka. Dan begitu, kisah cinta Niken Salindri dan Akbar Shah Alam pun berakhir, bukan dengan gemuruh atau dramatisasi yang membara, tetapi dengan ketenangan yang berasal dari penerimaan dan pemahaman. Cinta yang mereka jalani memang tak sempurna,
namun kedalaman yang terukir di hati mereka tak pernah pudar. Di balik tembang yang mereka nyanyikan dan wayang yang mereka mainkan, ada kisah tentang keberanian untuk mencintai meskipun tak selalu bisa bersatu. Mereka telah menemukan kedamaian dalam perpisahan, dan dalam setiap kenangan yang tertinggal, ada pelajaran berharga tentang hidup, cinta, dan takdir yang tak bisa diubah. Di pantai yang sama, angin masih berhembus, membawa bisikan kenangan tentang dua jiwa yang pernah saling menemukan satu sama lain dalam dunia yang tak pernah benar-benar adil. Namun mereka tahu, di antara kerinduan dan jarak, cinta tetap hidup dalam tiap desah nafas yang mereka ambil. Sebuah kisah yang tak akan pernah dilupakan, sebuah kisah yang akan selalu bergema di antara ombak dan tembang yang abadi. Cerita ini adalah karya fiktif yang sepenuhnya dibuat untuk tujuan hiburan. Semua karakter, kejadian, dan setting dalam cerita ini adalah hasil imajinasi dan tidak ada kaitannya dengan kenyataan. Setiap kemiripan dengan individu atau kejadian yang sebenarnya adalah kebetulan belaka. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional ini hingga akhir. Kami berharap kisah ini dapat memberikan kesan mendalam dan mengingatkan kita akan pentingnya cinta, pengorbanan, dan penerimaan dalam hidup. Teruslah mengikuti cerita-cerita lainnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga hati yang penuh dengan harapan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam budaya sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.